Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra dari kelas PAI 6D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya pada mata kuliah Akidah Akhlak. Langsung saja, materi pembahasan saya itu mengenai iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana hubungan antara ketiganya dan apa saja bentuk pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran? Simak penjelasannya berikut ini. Baik, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang iman. Iman itu artinya mengucapkan dari hati, mengucapkan sesuatu dari hati yang diamalkan dengan perbuatan atau biasa disebut dengan keyakinan. Iman dalam Islam sangat penting, yaitu hubungannya dengan tauhid, yaitu keesaan pada Allah, keyakinan kita tentang ciptaan Allah. Dalam Islam, rukun iman ada 6 rukun, yaitu yang pertama, rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Pemberi rezeki dan Maha segalanya. Kemudian kita masuk kepada rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikatnya. Sebagaimana kita ketahui, dalam Islam kita sudah diajarkan sejak kecil, yaitu malaikat itu ada 10: Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Sebagaimana malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil mencabut nyawa, Israfil yaitu yang meniup sangkakala, Munkar, Nakir yaitu yang bertanya di alam kubur, Raqib dan Atid yang mencatat segala tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Yang terakhir Ridwan dan Malik, yaitu malaikat Ridwan penjaga pintu surga dan malaikat Malik penjaga pintu neraka. Yang ketiga, beriman kepada rasul-rasulnya, yaitu bagaimana kita ketahui yang ada 25 nabi dan rasul, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Tapi sebenarnya banyak nabi yang tidak diceritakan, tapi seperti Nabi Khidir dan nabi yang lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu beriman kepada kitab-kitabnya. Dalam Islam, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul ada 4 kitab. Yang pertama, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Yang terakhir yang kita baca setiap hari, yang kita tadarus selama bulan Ramadan, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat yaitu disebut dengan hari akhir, bagaimana dalam surah Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yaitu hari yang dimana bumi digoncangkan sekuat-kuatnya, gunung diterbangkan seperti kapas yang berterbangan. Pada hari itu dunia akan lenyap semuanya dari muka bumi ini. Yang terakhir, yang keenam, rukun iman yang keenam, itu percaya kepada qada dan qadar, yaitu kita mempercayai takdir yang baik dan takdir yang buruk. Semuanya datang dari Allah. Kita manusia tak lepas dari masalah, tapi kita harus meyakini ada yang lebih besar dari masalah kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari mengucap Allahu Akbar, tetapi kebanyakan kita masih mengatakan masalah kita besar. Kita tidak menyadari bahwa ada yang lebih besar, itu Allah Subhanahu wa taala.
Itu penjelasan singkat tentang rukun iman. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan kedua. Jelas kan? Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rukun Islam. Islam secara bahasa artinya damai, tenang, dan tentram. Sedangkan menurut istilah yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian Islam secara istilah. Jadi agama yang kita yakini. Islam, orang yang beragama Islam itu pasti dengan tenang, tentram, dan tidak akan gelisah. Islam dalam pengertian ini kita lebih mengarah kepada fikih. Kalau iman tadi lebih mengarah kepada tauhid, kalau Islam lebih mengarah kepada fikih. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah riwayat, masuklah agama Islam secara sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara sempurna. Kita ketahui bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Syarat orang yang untuk masuk Islam yaitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini bahwa Allah SWT Tuhannya dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengerjakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh, yang beragama Islam, baligh, berakal, dan tidak gila. Sholat dalam Islam ada 5 waktu, sebagaimana telah dijelaskan: sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bagaimana setiap muslim wajib mengerjakan sholat 5 waktu tersebut. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu puasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita laksanakan saat ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tujuan dari puasa itu agar kita bertakwa. Puasa dalam artian itu sebagai latihan kita ketika setelah bulan Ramadan ini kita akan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang Islami yang telah kita kerjakan selama bulan puasa Ramadan, seperti tadarus Al-Quran, sholat sunnah, dan amalan-amalan lainnya. Kemudian lanjut rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat yaitu membayar zakat. Bagaimana kita ketahui, membayar zakat itu bertujuan untuk mensucikan harta kita. Mungkin harta-harta kita termasuk ada yang riba, ada yang mungkin tidak halal, maka dengan berzakat akan menyucikan harta-harta kita. Bagaimana kita ketahui bahwa zakat yang kita keluarkan selama bulan puasa itu biasanya dibayar saat mau lebaran atau saat menjelang bulan Ramadan, yaitu sebesar 2,5%. Jika diuangkan sekitar 30.000 kalau di Indonesia, atau di bentuk makanan pokok yaitu 2,5 kilogram beras. Bagaimana yang sering kita bayar pada malam takbiran, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima, yang terakhir, rukun Islam yang terakhir yaitu naik haji ke Baitullah. Yaitu kita sebagai umat muslim diwajibkan bagi yang mampu, yaitu kita pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi untuk menjadikan kita pribadi yang menguatkan iman kita, bersyukur pada Allah, dan merupakan ukhuwah Islami kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rukun Islam. Rukun Islam tadi yang pertama tadi syahadat. Syahadat itu bagaimana syarat kita untuk masuk Islam. Kemudian sholat. Sholat itu hubungan vertikal kita kepada Allah SWT, hubungan ke atas. Kalau sholat itu hubungan kita pada Allah, yaitu dari bawah ke atas. Kalau puasa bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita. Kemudian zakat berhubungan tentang interaksi sosial, menjelaskan tentang bagaimana kita berkehidupan sosial, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ibadah haji, yaitu untuk salah satunya memperkokoh ukhuwah Islami kita pada sesama muslim di umat muslim seluruh dunia. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ihsan. Ihsan itu bagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, engkau beribadah. Islam ini lebih mendekat kepada tasawuf, mendekat, menyucikan diri kita. Dijelaskan oleh Nabi SAW, engkau beribadah seakan-akan Allah melihatmu. Jika kamu tak mampu melihat Allah, maka sadarilah Allah melihat semua ibadah-ibadahmu. Itu pentingnya. Jadi hubungan ketiga ini sangat berhubungan erat antara iman, Islam, dan ihsan. Iman itu, jadi seorang muslim itu berawal dari keimanan. Jika sudah iman, dia percaya, beriman kepada Allah, malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian dia harus Islam. Islam itu tadi damai, agama keyakinan kita. Bagaimana agama yang kita ketahui di Indonesia ada banyak sekali, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, yaitu Islam. Yang kita yakini harus Islam. Dan dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk orang yang non Muslim untuk masuk di agama Islam. Islam tidak ada paksaan untuk kita masuknya. Kemudian dalam Islam kita harus saling menyayangi antara sesama muslim, termasuk ada adabnya. Iman lebih mengedepankan keyakinan, Islam lebih mengedepankan fikih. Tadi dijelaskan Islam, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu dijelaskan dalam fikih. Sedangkan ihsan, kita merasa seolah-olah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikisahkan dalam suatu kisah, ada seorang guru di dalam kelas, ketika sedang mengajar, dia memerintahkan kepada muridnya untuk menyembelih seekor ayam. Maka pada keesokan harinya diberi satu-satu muridnya, ini ayam. Kemudian diberikan satu murid satu pisau untuk disembelih. Kemudian gurunya memerintahkan, silahkan kalian sembelih ayam ini dimanapun kalian berada. Sembelih ayam ini dimanapun kalian berada. Di barisan jalan, kata gurunya. Berbarlah murid-murid ini. Ada yang pergi ke laut, ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke goa, ada yang pergi ke hutan. Dan mereka pergi ke tempat-tempat yang guru tadi menyebutkan sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh sesuatu apapun. Setelah itu mereka pun menyembelih ayam-ayam tersebut. Ayam-ayam tersebut disembelih oleh murid-muridnya di tempat yang mereka merasa tidak ada yang melihat. Setelah disembelih, hanya ada satu murid yang tidak menyembelih. Dia tetap diam di dalam kelas. Kemudian gurunya bertanya, "Mengapa tidak kamu sembelih ayam ini?" kata gurunya. Kemudian murid itu menjawab, "Karena dimanapun aku menyembelih ayam ini, Allah SWT pasti akan melihat." Begitu kuatnya ihsan seorang murid tersebut. Jadi
kita harus memiliki sifat iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan ini. Bagaimana ihsan kita ketahui, yaitu kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di rumah, di kantor, dalam perjalanan, apalagi di masjid. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hubungan iman, Islam, dan ihsan mempunyai hubungan yang saling erat dan saling berkaitan. Mungkin itulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Jika ada benarnya, itu datang dari Allah. Dan jika ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada salahnya, itu datang dari diri pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.